Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai segala sesuatu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar segala sesuatunya menjadi dimudahkan, dilancarkan, dan rezeki menjadi berkah dan barokah. Dan hari ini kita kedatangan tamu ya. Tamunya ini tahun 80-an. Mobil ini datang ke Indonesia itu tahun 70-an ya, diimpor oleh Tiga Berlian. Nama Tiga Berlian sendiri itu tahun 73 kalau nggak salah dia udah mulai menggunakan nama Tiga Berlian. Dan waktu itu mobil tahun 70-an datang dengan kode Colte 100 ya, atau banyak orang menyebutnya Colte Bagong ya. Ciri khasnya matanya dia satu, satu kanan satu kiri, tidak seperti ini udah lampunya ganti 4 ya. Pertama diproduksi tahun 1975 ya dengan kode Colte 120 ya, sampai di tahun 1990-an ya, karena 91 itu sudah Colte 120 SS. Dan ada cerita sedihnya, yaitu untuk Colte 120 SS tahun 2019 kemarin dia disuntik mati. Informasinya, pemerintah memberikan aturan standarnya itu paling tidak harus Euro 4 ya. Sementara Colte 120 SS itu sendiri dia bermesin Euro 2. Jadi mau nggak mau dari pihak Mitsubishi dia menghentikan produksi dari Colte 120 SS. Dan untuk kekuatan mobil ini tidak usah diragukan lagi ya, karena sekarang aja kita masih sering lihat, padahal dia kelahiran tahun 75 ya. Kalau untuk dia sendiri, kalau untuk ini dia lahir tahun 81 ya. Kita lihat tadi di STNK, berarti sudah berapa tahun ya malang melintang di jalan ya. Dan mobil tahun 70-an ya, 75 tahun 80 seperti ini dibuat dengan rangka yang sangat kuat. Dan untuk bodinya juga sangat tebal ya. Terus kemudian juga untuk sasis kuat sekali. Dan untuk mesinnya itu sendiri dia dibuat dengan biji besi cor ya, atau iron cast, biji besi cor. Jadi mesinnya pun blok-blok mesinnya itu sangat-sangat kuat. Jadi wajar kalau mobil ini masih banyak dipakai di toko-toko besi ya, atau bahkan sudah sampai di teras-teras para kolektor sekarang ini. Oke, langsung kita lihat unitnya seperti apa. Nah, untuk bagian depan sendiri logo Tiga Berlian masih nempel ya di totok depan ini. Terus kemudian logo Colte ini juga masih nempel ya. Terus kemudian memang untuk 75 sendiri kan dari yang sebelumnya yaitu Colte 100 itu lampu seinnya belum di sini ya, dan ini udah pindah di sini untuk Colte 120. Ya udah dipindah di atas. Kemudian ini untuk wipernya masih komplit. Ini untuk kecerutannya masih ada, semprotan air. Terus kemudian ini lampu-lampu depan masih ori ya, kalau nggak salah ini Koito, masih ori, Jepangnya Koito. Tapi yang ini udah gantian ini. Yang ini udah bukan Koito, ini Ken. Coba kita lihat yang lainnya juga. Ini juga bukan Koito tinggal satu, ini yang masih asli original Jepang Koito. Dan ini logo Mitsubishi-nya masih ada. Terus kemudian spionnya ini masih spion tanduk, orinya memang seperti ini. Nah, ini untuk spion tanduknya ori. Sebenarnya untuk kondisi mobil ini kalau boleh dibilang ya agak semi-semi bahan ya, karena memang untuk standar kolektor sendiri kita nggak bisa nentuin. Kemudian kita lihat dari karet-karet depan. Untuk karet depannya masih utuh. Ini masih utuh untuk karet depannya. Bisa didekatkan untuk kamera. Ini karet depannya masih utuh seperti ini. Ya, untuk talang airnya juga masih utuh seperti ini. Kemudian ini ada airflow ya. Wah, hitam. Ini ada airflow ya untuk bagian samping. Terus kemudian ya untuk kaca depannya masih potongan seperti ini ya.
khasnya untuk Colte 120. Ini untuk handle pintunya ya. Untuk handle pintunya sendiri masih bawaan Colte 120 ya. Kemudian untuk bagian bak belakang seperti ini udah ditambahkan dengan list seperti ini, dan ini di bawah ada set skirt ya untuk bumper bagian bawah samping ya. Tapi sebenarnya ini agak mengurangi dari nilai keklasikannya ya, karena aslinya belum pakai seperti ini. Dan kemudian ini dari pegangannya seperti ini masih utuh muter. Terus dari decknya, deck bak sendiri masih ori, ini masih ori seperti ini, tidak dicat, tidak didempul, karena aslinya masih seperti ini. Kalau untuk velg sebenarnya aslinya dia velgnya pakai wheel top ya, cuman ini udah bukan wheel top, ini udah velg standar. Untuk bagian belakang baknya masih utuh seperti ini, dengan ditambahkan pengunci bagian sini. Ini ada tambahan penguncinya. Dan ini untuk bagian kanan mobil, pegangan-pegangannya masih utuh seperti ini ya. Berarti untuk baknya masih utuh. Kemudian ini ada lubang untuk tangki bensin. Tangki bensinnya masih utuh di sini. Kebanyakan ada yang udah pakai jerigen juga, saya lihat. Nah, untuk yang bagian kanan juga pakai side skirt seperti ini. Itu aksen tambahan ya. Terus kemudian kita lihat bagian interior mobil. Dan ini untuk bagian interior dari mobil Colte 120. Ya, ini joknya sudah dilapisi pakai jok, pakai vinil seperti ini. Kalau dilihat ini joknya mirip punyanya Agia ya, seperti ini, jadi semi bucket. Nah, kita masuk. Untuk bagian dalam, dashboardnya seperti ini paduan warna dari coklat dan hitam, dan ada sedikit lapisan soft touch seperti ini. Kemudian mobil ini pakai AC loh. Mana AC-nya kelihatan nggak? Nah, ini dia AC-nya. Angin seripit-seripit. Dan ini untuk yang umuran 50 tahun ke atas, jangan coba-coba pakai AC seperti ini, bisa masuk angin. Dan untuk persneling mobil sendiri, persneling mobil ini masih menggunakan persneling tampel ya, karena khasnya tahun 75. Kemudian untuk handremnya juga seperti ini, mirip punya Kijang juga. Handremnya tarikan seperti ini. Kemudian ini untuk speedometer ya, speedometer sendiri ada untuk suhu ya, terus kemudian bensin, kemudian untuk oli dan pengecasan aki ya. Kemudian di sini ada speedometer untuk kecepatan. Kemudian untuk plafon mobil ini sudah gantian, ini jadi udah bukan ori, tapi ini untuk pegangannya kanan kiri masih utuh, masih ada ya. Terus kemudian untuk lantai-lantai bisa dicek, rantainya masih utuh seperti ini, belum dipoles, belum diapa-apain. Dan ini untuk apa namanya, boxnya untuk penyimpanan ini udah nggak ada tutupnya ya. Dan ini ada lubang angin masih ada. Kemudian kita tinggal lihat mesin dari mobil ini. Tapi sebelumnya kita nyalakan dulu mesin mobil ini, kita dengar suaranya seperti apa. Nah, ini untuk oli dan untuk aki nyala. Wah, ini knalpotnya agak keras, tapi suara mesinnya masih halus. Kita bisa lihat mesinnya di bagian bawah. Oke. Dan ini dia bagian mesin dari mobil ini. Ya, mobil ini menggunakan Neptune 86 ya. Mesinnya Neptune 86. Ya, ini yang kita bilang tadi menggunakan besi cor. Dan ini terlihat untuk sasis bawah jok. Ya, sasis bawah joknya masih utuh seperti ini. Sama seperti lantainya belum diapa-apain. Kemudian bagian belakang mobil ini juga ini masih utuh seperti ini. Oke, mobil ini tadi kita lihat sudah secara keseluruhan ya seperti apa, dan mobil ini ditawarkan dengan harga 30 juta sama pemiliknya ya. Dan apabila ada informasi lebih rinci dari mobil ini, bisa diskusi di kolom komentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.